A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana caranya agar kita bisa berlapang hati? Karena kunci kebahagiaan itu kalau kita bisa berlapang hati. Nah, sekarang kalau sebaliknya dadanya sempit, itu sumber penderitaan. Nah, sekarang apa saja yang menyebabkan rasa dada itu terasa sempit dan menderita? Pertama, yaitu terlalu meratapi masa lalu. Nah, masa lalu yang telah terjadi itu sebetulnya sudah tidak ada. Adanya itu di pikiran kamu, di pikiran kita. Kalau kita masih memikirkan, berarti masih ada di pikiran. Tapi kalau kenyataannya sudah tidak ada. Nah, apakah kita perlu meratapi masa lalu, mengingat-ingat terus masa lalu? Tidak perlu. Yang sudah terjadi sudah kita ambil hikmahnya, kita muhasabah diri dan apa yang perlu kita perbaiki untuk masa yang akan datang. Kita ridho terhadap apa yang sudah terjadi di masa lalu. Sudah, yang lalu sudah, biarlah berlalu. Gak usah diungkit-ungkit lagi. Kita ridho terhadap ketentuan Allah. Apa yang kamu alami di masa lalu itu ambil positifnya. Itu merupakan yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Kamu diuji ikhlas, ridho. Kamu diberi pahala yang besar. Kamu diampuni dosa-dosanya. Nah, itu cara Allah untuk menghapus dosa-dosa kamu dan memberikan pahala untuk kamu. Kamu diberi kesempatan hidup untuk menghapus dosa-dosa kamu, kemudian memberikan kesempatan untuk beramal kebaikan. Maka ridhoilah apa yang sudah terjadi itu ridho, nggak usah diungkit-ungkit lagi, nggak usah dicerita-ceritakan lagi, nggak usah dikeluh kesahkan lagi. Ridho, apa yang Allah berikan itu adalah yang terbaik buat kamu, buat ibu, buat keluarga kamu. Ini merupakan ujian kamu, ujian ibu, ujian keluarga kamu. Ridho, ikhlas ya. Kemudian yang kedua, apa yang membuat dada menjadi terasa sempit dan menderita? Terlalu mencemaskan masa depan. Nah, ini apa-apa yang belum terjadi itu sudah cemas, sudah takut. Saya takut nanti dibully lagi. Saya takut temanku nggak ada yang mau dengan aku. Saya takut temanku muna semua. Nah, itu merupakan hal-hal yang membuat dada terasa sempit dan menderita. Kamu mau nggak dada kamu lapang, kemudian bahagia, semangat menjalani hidup ini, menata hari ini dan masa depan? Kamu nggak usah terlalu mencemaskan masa depan. Tawakal pada Allah. Diserahkan semuanya kepada Allah. Apapun yang akan terjadi pada diri kamu itu dipasrahkan kepada Allah. Apa-apa yang terjadi di luar kendali kamu itu biarlah terjadi. Nah, sekarang tugas kamu itu mengendalikan diri kamu sendiri. Kamu tetap berbuat sesuai dengan apa yang dimaui Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak keluar dari jalan Allah. Sudah,
Kamu nggak usah mencemaskan di luar yang terjadi di diri kamu. Misalnya temanmu ada yang misalnya terkejadian kemarin, kamu curhat di grup, ada yang simpatik, ada yang malah ketawa. Biarin aja semuanya. Yang simpatik alhamdulillah, yang ketawa ya udah biarin, nggak usah pikirin. Semua yang terjadi di luar kendali itu merupakan bukan tanggung jawab kamu nanti di akhirat, bukan menjadi hisab kamu di akhirat. Jadi tugas kamu tuh lah, biarlah, ya namanya manusia kan beda-beda, isi kepala manusia tuh beda-beda. Pilih itu kamu harus pahami. Nggak harus semuanya suka semua sama kamu, simpatik semua sama kamu, nggak ada seperti itu, nggak mungkin terjadi. Tahu nggak? Itu kamu harus realistis, berpikirnya realistis seperti itu. Nggak ada yang harus suka semua sama kamu atau suka semua sama ibu, nggak ada seperti itu. Mesti ada yang nggak suka, ada yang suka, ada yang nggak suka. Jadi biarlah kamu tawakal saja kepada Allah. Kamu tetap menjalani apa-apa yang sesuai dengan ketentuan Allah, tidak keluar dari jalan Allah. Sudah, kamu ikhlas kepada Allah. Apa yang kamu kerjakan, amal kebaikan itu kamu ikhlas, tidak usah mengharapkan penghargaan dari orang lain, tidak usah merasa dimanfaatin. Kalau kebaikan kamu tuh nanti Allah yang membalas. Jadi berharapnya itu kamu kepada Allah, tawakal kepada Allah. Nah, sekarang hal-hal yang membuat sempit, yang ketiga yang membuat menderita, yaitu tidak bisa menikmati masa kini. Nah, karena kamu terpaku pada masa lalu, ya otomatis kemudian tidak bisa menikmati masa kini. Melihatnya ke belakang terus. Nah, hari ini padahal begitu banyak nikmat Allah yang diberikan olehnya kepada kita. Kita bisa bernafas, itu merupakan nikmat yang luar biasa. Sehat itu nikmat yang luar biasa. Namanya sehat itu merupakan hal yang paling mahal. Kalau disuruh milih mobil dengan sehat, kamu milih yang mana coba? Kamu diberi mobil, kemudian kamu sakit mental seperti ini, kamu milih nih? Milih sehat atau milih mobil? Milih sehat. Ya, sehat itu ada dua ya, sehat jasmani, rohani. Jasmaninya sehat, rohaninya juga sehat, batinnya juga sehat. Nah, sekarang biar sehat, biar kamu bisa menikmati masa kini, itu kamu bersyukur kamu masih punya orang tua. Coba tuh lihat anak-anak di panti asuhan, anak-anak kecil nggak punya orang tua, mereka hidup di panti, makannya terbatas, pakaiannya terbatas, sekolahnya juga terbatas, tidak ada tempat curhat. Kamu bersyukur masih punya keluarga, punya ibu, bapak, saudara. Kemudian kebutuhan rezekinya juga alhamdulillah lancar. Coba kamu lihat itu orang-orang yang kekurangan tuh, kayak si Wahyu sampai nggak makan, kasihan kan. Coba kalau sampai nggak punya uang, mau makan nggak ada. Nikmati masa kini dengan penuh syukur. Kamu punya uang, bisa untuk makan buat keperluan sehari-hari.
Ya, itu cara melapangkan hati itu banyak-banyak bersyukur. Syukur kamu masih diberi kesempatan hidup. Orang yang sudah mati itu mereka pengen hidup, pengen ibadah, pengen sedekah, pengen ibadah, pengen beramal kebaikan, nolong orang dan lain-lain. Tapi mereka sudah mati, tidak bisa, sudah tertutup. Amalnya sudah ditutup. Tentuannya sudah di neraka, ya sudah di neraka. Kalau yang orang-orang yang soleh-soleh ya sudah masuk surga. Bersyukur kamu masih diberi kesempatan hidup. Alhamdulillah saya hidup. Alhamdulillah saya hidup. Saya diberi kesempatan untuk beribadah, untuk beramal soleh, amal kebaikan. Nah itu cara melapangkan hati. Kemudian yang keempat, apa yang menyebabkan kita menderita, dada kita sesak, yaitu ketika meletakkan apa yang dikatakan orang lain. Ketika kita patokannya itu apa yang dikatakan oleh orang lain. Jadi misalnya kamu pernah dengar itu ya, dongeng yang itu yang ibu dan bapak dan anak membawa keledai. Nah, ketika anaknya naik, orang mengatakan, anak kok nggak hormat sama orang tua, durhaka, masa bapaknya disuruh nuntun keledai, anaknya enak-enak naik. Kemudian akhirnya bapaknya yang naik gantian, dikatain lagi, masa orang tua enak saja, masa anaknya disuruh nuntun keledai, orang tua nggak tahu malu, kayak gitu. Kemudian akhirnya 2 orang naik keledai, dikatain lagi, ini orang nggak punya peri kebinatangan apa ya, masa keledai kecil dinaiki 2 orang. Akhirnya turun semua, dikatain, ini orang bodoh ya, punya keledai nggak dinaiki. Nah tuh, jadi yang namanya orang itu suka komentar. Jadi apa-apa yang kamu lakukan asal baik, kalau dikatakan orang lain itu tidak baik, ya kamu jalan aja, nggak usah menunggu penghargaan, aku kayak gini, baik, kayak gitu. Kemudian kamu melakukan, dikatain nggak baik, kemudian kamu mutungi. Nah, maksudnya ini mensyaratkan suatu kebahagiaan jika, dengan syarat jika aku bahagia jika punya banyak teman. Nah, ini syarat bahagia kok jika punya banyak teman. Nah, sekarang kalau kamu nggak punya teman berarti nggak bahagia. Bukan seperti itu. Kalau orang mensyaratkan bahagia itu dengan syarat ada jika, itu nggak bakalan tercapai bahagianya. Nanti kalau sudah tercapai satu, nanti pengen jika-jika yang lain. Tuh, seperti itu. Jadi nggak usah menggantungkan diri kebahagiaan pada orang lain. Kamu bisa menolong orang lain bahagia, alhamdulillah. Aku bisa menolong orang lain, aku bisa ngasih sedekah ke orang lain walaupun 2.000 ke pengemis misalnya. Alhamdulillah hari ini aku
bisa mendoakan orang lain. Nah, ini mendoakan orang lain itu juga sedekah. Alhamdulillah hari ini aku bisa memberikan senyuman pada teman-teman. Senyum juga sedekah. Alhamdulillah hari ini aku bisa membantu temanku mengerjakan ini. Gitu. Alhamdulillah. Jadi nggak usah pakai jika-jika, ikhlas di dalam beramal itu. Terus berikutnya yang kelima, apa yang menyebabkan dada menjadi sempit, yaitu tidak bisa memaafkan orang lain. Nah, ini selagi kita itu belum bisa memaafkan orang lain, tentu kita itu merasa menderita. Hati kita merasa dendam, sakit hati, benci, pengen marah, emosi, manggih enak seperti itu. Kan nggak enak. Membuang energi, itu energi. Seperti itu energinya besar itu. Membuang energi yang sangat besar. Harusnya kita memaafkan, kita bisa produktif, ceria mengerjakan hal-hal yang bermanfaat, yang baik-baik, akan tetapi kemudian menjadi berhenti karena ada dendam, ada sakit hati, dipikirin terus, dendam terus. Dan sekarang agar kita itu dimaafkan oleh Allah ya, biar Allah itu mengampuni kita. Coba kita maafkan orang yang pernah menyakiti hati kita, dimaafkan karena mereka mungkin nggak sengaja, baik sengaja atau tidak, karena ya sama-sama masih anak-anak ya, pikirannya belum bijaksana. Mereka menganggap hal itu lumrah. Ya dimaafkan, coba kamu bijaksana biar memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti hati kamu, agar Allah itu mengampuni kamu, memaafkan kamu juga. Kamu pengen dimaafkan Allah enggak? Ini ya. Nah itu biar hati kita lapang, kita memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti hati kita. Nah sekarang saya ulangi ya,